kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, demikian pula para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja saudara-saudara sekalian mendengarkannya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Di antaranya adalah kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan insya Allah seterusnya dihantarkan kepada sebuah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi bulan tersebut, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, ya tentunya dengan ketaatan-ketaatan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat tersebut, nikmat yang besar kepada kita selain nikmat iman, nikmat Islam, dan kita diberikan kenikmatan berupa ketaatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah kebiasaan ya dari apa yang telah kita lakukan yang Allah bebankan kepada kita, salat 5 waktu, demikian pula salat malam berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa lakukan juga secara berjamaah walaupun harus di rumah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan ini tentunya menunjukkan adanya nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa menjadi pengikut setia nabinya, rasulnya, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Baik para pemirsa sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan, dan pada hari ini kita akan masuki pembahasan pertama dari jual beli. Yang sebelumnya kita baru membahas tentang materi-materi penghantar dari fikih muamalah ini, dan kita akan masuki kali ini kepada pembahasan al-buyu', yaitu fiqhul buyu', yaitu fikih jual beli. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk
ya memberikan definisi bagi jual beli ini. Ya. Buyu' ini adalah bentuk jama' atau plural dari bai'un. Al-bai' maknanya adalah naqlul milki ilal ghairi bisamanin aw bi'iwadin. Jual beli maknanya adalah pemindahan kepemilikan kepada orang lain itu dengan adanya imbalan. Sesungguhnya definisi ini salah satu definisi yang ada yang disebutkan oleh para ulama yang sesungguhnya beragam ya bentuk lafaz-lafaz atau ungkapan-ungkapan definisi jual beli ini, namun sesungguhnya ya dekat maknanya. Ada yang memberikan definisi jual beli ini adalah mubadalatu malin bimalin min ajli at-tamalluki. Jual beli itu adalah pergantian harta atau pemindahan harta itu dengan adanya harta, yaitu dengan adanya imbalan berupa harta juga karena ya kepemilikan, yaitu pemindahan kepemilikan harta kepada orang lain itu dengan harta pula. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun makna syira' yaitu membeli, nah ini bisa tergabung ke dalam makna al-bai'. Demikian. Ya, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ya bai' dengan syira' bila digabungkan maka bai' itu bermakna adalah memberikan harta. Adapun syira' adalah menerima harta tersebut, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hikmah dari disyariatkannya jual beli? Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya harta-harta yang ada di tengah-tengah manusia ini beragam. Sementara kebutuhan manusia ini juga beragam. Harta-harta yang kita dapatkan, ya, ini tidak semua bisa kita hadirkan dari diri kita. Harta tersebut, apa saja yang kita butuhkan. Dan sementara apa yang kita butuhkan ini ada terkadang di tangan orang lain. Nah, kita dapatkan orang lain ini tidak memberikan sukarela secara sukarela kepada kita. Demikian. Nah, tentunya di sini para muslim rahimani wa rahimakumullah, andaikan ya tidak ada pensyariatan jual beli, ya. Sementara harta-harta yang kita butuhkan itu ada di tangan orang lain. Nah, tentunya yang muncul dalam benak kita adalah ya ketika tidak juga mereka mau memberi, maka yang terjadi tentunya adalah ya perampasan hak milik, ya, yaitu pencurian, perampasan, perampokan dan seterusnya. Demikian. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi ya harta-harta yang dibutuhkan oleh manusia itu tersebar di masyarakat, ya, sementara masyarakat ini terkadang tidak memiliki ya harta-harta yang dibutuhkan tersebut di tangan mereka, sementara harta itu ada di tangan orang lain, dan orang lain tersebut tidak akan secara cuma-cuma memberikan harta tersebut kepadanya. Demikian. Nah, disinilah ya untuk perpindahan kepemilikan ya disyariatkan jual beli. Demikian, ya, seperti itu. Yang kecuali kalau seandainya ya orang lain tersebut dia memberikan secara cuma-cuma dan sukarela, maka ini tidak masalah. Namun ya terkadang pada umumnya ya tidak banyak manusia yang secara sukarela mereka memberikan ya apa yang dibutuhkan oleh manusia pada harta yang ada padanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli ya untuk mendapatkan maslahat tersebut ya dan untuk meredam munculnya keburukan-keburukan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini hikmah dari jual beli ya, hikmah dari jual beli yaitu perpindahan kepemilikan ya
sebuah harta atau benda itu dengan adanya imbalan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hukum asal jual beli seperti yang kita sebutkan, karena jual beli bagian dari muamalah, ya. Hukum asalnya adalah halal. Al aslu fil asya'i al ibahatu wal halalu. Hukum asal segala sesuatu, urusan-urusan duniawi, maka ini adalah ya boleh dan halal, demikian. Nah, ini berdasarkan ijma' para ulama, ya, kesepakatan para ulama. Yang ijma', kesepakatan seluruh para ulama, tidak ada satupun di antara mereka yang berbeda pendapat dalam masalah ini, itu berpijak pada dalil-dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Tegas Allah mengatakan, Allah menghalalkan jual beli, jelas gamblang. Ya. Ini menunjukkan jual beli memang hukum asalnya adalah halal, demikian. Wa harrama riba, dan dia mengharamkan riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyari. Pelaku dari jual beli itu, dua pelaku dari jual beli itu ada hak khiyarnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jual beli itu dihukumi halal, ya, boleh. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan hal tersebut, ya, adalah ibadah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Hukum asal ibadah adalah dia terlarang, tertahan, ya, al-hadaru, yaitu terlarang, tertahan, ya, bahkan haram, ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Adapun hukum asal urusan dunia, maka dia boleh, ya. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yaridat dalilu ala nahyihi wa hurmatihi, ya, wa nahyihi. Hukum asal dari segala sesuatu dari urusan dunia adalah boleh, halal, sampai ada dalil yang datang, ya, untuk melarangnya, menahannya, dan mengharamkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika ada sebuah kasus yang diutarakan, ada masalah, maka hukum asal kasus tersebut adalah tentunya, ya, pertama sekali dalam benak orang yang menghadapi kasus tersebut harus mengetahui bahwasanya ini kasus bila terkait dengan urusan dunia, jual beli diantaranya, maka ini adalah halal. Nah, ketika ada orang yang mengharamkannya, ya, maka orang tersebut mutalab, ya, bid dalil. Orang tersebut dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya, orang tersebut dituntut untuk mendatangkan dalil. Bukan orang yang mengatakan contohnya, oh ini halal, ya, lalu dituntut mana dalilnya, ya, mana dalilnya. Nah, orang seperti ini tentunya tidak dituntut dalil, ya, kecuali kalau dalam masalah atau kasus-kasus yang diduga di sana ada permasalahan, diduga di sana masalah-masalah yang haram, ya. Contohnya, ya, pihak yang mengutarakan masalah tersebut dia menduga adanya, ya, keharaman, ya, adanya keharaman. Lalu orang ketika disodorkan kepada dia masalah tersebut, dia katakan ini adalah, ya, halal, maka orang tersebut harus menghilangkan, ya, dugaan keharaman yang ada pada kasus tersebut, dalam permasalahan-permasalahan duniawi tersebut. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dia dituntut untuk menghadirkan dalilnya, bukan dari jawabannya yang mengatakan halal, akan tetapi, ya, dia diharuskan untuk mendatangkan dalilnya, ya, untuk menghindarkan atau menghilangkan dugaan adanya keharaman pada kasus yang sedang dihadapi tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah dalam urusan-urusan dunia, maka hukum asalnya adalah boleh, halal, sampai ada dalil yang
mengharamkannya. Demikian. Dan orang yang mengharamkannya wajib bagi dia untuk menghadirkan dalilnya. Demikian, ya. Adapun orang yang menghalalkannya, dia tidak wajib untuk mendatangkan dalilnya kecuali ya adalah dalam rangka untuk menghilangkan dugaan adanya keharaman ya pada kasus yang ditanyakan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan-urusan ibadah, amal-amal ibadah, dan ini sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu, adalah hukum asalnya adalah al-hadru ya. Al-aslu fil ibadati al-hadru, ya, hukum asal dari ibadah tersebut adalah terlarang, tertahan, hatta yarida dalilu ala amrihi, sampai ada dalil yang memerintahkannya, ya, atau ala tasyri'ihi, sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang melakukan ya, yang menyatakan bahwasanya ini adalah sebuah hal ibadah atau ini adalah sebuah amal ibadah, ya, ini adalah sebuah amalan yang disukai dalam Islam, ya, maka orang tersebut yang mutalabun bid dalil, dituntut untuk menghadirkan dalilnya. Bukan orang yang mengatakan, "Oh, saya tidak mau mengamalkan amalan ini, saya belum berani untuk mengamalkan amalan ini." Demikian. Maka cukup orang tersebut yang tidak mengamalkannya dengan mengatakan ya bahwasanya saya tidak tahu dalilnya. Demikian. Adapun orang yang mengamalkan sebuah bentuk ibadah, amalan-amalan dalam Islam yang dia klaim bahwasanya itu adalah disyariatkan, maka orang tersebut ya wajib baginya untuk mendatangkan dalil. Ya. Mengapa? Karena hukum asalnya terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka dia harus mendatangkan dalil atas amalan yang dikerjakannya. Demikian Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," rawahu Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak amalan tersebut. Ini amalan-amalan ibadah tentunya. Demikian. Oleh karenanya, agar tidak tertolak, maka amalan tersebut harus ada perintahnya. Demikian, ya. Bagi orang yang mengamalkan sebuah amalan agar tidak tertolak amalannya, maka dia harus mendatangkan perintahnya. Mana dalil yang memerintahkan? Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Baik itu ya pada zat amalan ibadah tersebut, atau pada tata caranya, atau pada bilangannya, atau pada penentuan waktunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan jual beli, ya. Kita akan beranjak kepada syarat-syarat sahnya jual beli. Untuk keabsahan sebuah jual beli, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam ya akad jual beli tersebut agar dia menjadi sah. Yang pertama adalah ya at-taradhi bainal ba'i wal mushtari, yaitu adanya kerelaan, keridhaan ya antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada paksaan dalam jual beli seperti ini, ya. Tidak ada boleh paksaan, ya. Demikian, ya. Yang ada harus ya kerelaan, keredaan, ya. Kemudian suka sama suka. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman kembali diseru, ya. Seruannya adalah larangan, ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta sesama kalian dengan cara yang batil, ya, kecuali dari jalur perniagaan ya atas dasar suka sama suka ya, kemudian kerelaan dan keridhaan di antara kalian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah an yakunal 'aqidu jaizat tasarrufi. Ya. Pelaku jual beli tersebut, pelaku jual beli, yaitu pelaku transaksi jual beli tersebut adalah orang yang memang boleh untuk melakukan transaksi.
Seperti contohnya dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Ya, karena budak ini tidak memiliki harta. Ya, hartanya dimiliki oleh tuannya. Demikian. Lalu bagaimana dia bisa contohnya menjual atau membeli barang? Dari mana dia dapatkan hartanya? Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau ya berikutnya adalah syarat berikutnya ya yang dia boleh, maksudnya orang yang dikatakan dia adalah orang yang boleh untuk melakukan transaksi, yang pertama adalah syaratnya dia ini merdeka, bukan budak. Kemudian yang kedua adalah mukallaf. Dia ini orang yang telah ya diberi beban syariat, seperti contohnya dia telah baligh dan berakal. Ya, baligh, berakal, ya, demikian. Baligh dan berakal. Orang yang berakal, ya, tentunya lawannya adalah gila. Ya, orang gila bagaimana dia bisa contohnya untuk apa? Untuk melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi, ya. Orang melakukan transaksi orang gila tidak bisa. Nah, sehingga ya dia dipersyaratkan harus dia mukallaf, yaitu orang yang dia berakal, demikian. Kemudian baligh, ya lawannya adalah yang tidak baligh, ya, yang tidak baligh. Usia-usia yang belum baligh, demikian. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun bagaimana tentang jual beli anak kecil? Baik. Para ulama sesungguhnya tidak membolehkan, hanya saja ketika dalam rangka untuk membiasakan mereka setelah besar nanti mereka bertransaksi, maka dibolehkan asalkan mereka ini syaratnya adalah berikutnya rasyid, yaitu lurus ya di dalam ya transaksi tersebut. Ya, ketika dia menggunakan harta tersebut ya dia ya lurus, yaitu dia bisa memahami baik dan buruk dari transaksi yang diberlakukannya, demikian. Bukan seperti anak kecil yang contohnya membeli sesuatu karena hanya selera. Nah, contohnya ketika anak tersebut dia memiliki harta yang banyak karena peninggalan dari orang tua yang telah meninggal dunia, atau dia memegang harta yang banyak, demikian. Ya. Lantas dia contohnya membeli karena dia suka dengan balon-balon, contohnya dia beli balon semua, diborong balonnya. Demikian. Padahal ya dari sisi kemanfaatan, ya dari sisi kebaikan, maka ini tidak bermanfaat bagi dirinya, kecuali mungkin hanya satu untuk menyenangkannya. Tapi ini diborong semuanya. Ini tidak benar, ya seperti itu. Oleh karenanya, ya sebaiknya anak-anak kecil ini ketika dia berbelanja atau berjual beli ini didampingi oleh orang tuanya, atau paling tidak, ya dia tidak membeli atas dasar keinginannya. Namun paling tidak dia mendapatkan arahan dari walinya, ya, orang tuanya, ya, atau orang-orang yang dewasa di sekitarnya. Demikian. Nah, kalau seorang penjual mendapatkan pembelinya adalah anak-anak, mestinya ya dia tidak mengambil manfaat dari ya kondisi anak-anak yang dia tidak rasyid, yaitu tidak lurus di dalam bertransaksi, ya. Demikian, tidak mengambil manfaat, ya. Walaupun contohnya dia tidak menipu, yaitu tidak ada contohnya harta dari sang anak tersebut yang dizalimi. Hanya saja ya, karena sang anak ini tidak bisa ya memilah dan memilih mana harta yang bermanfaat bagi dirinya ataupun tidak, dia hanya mungkin sekedar ya mengikuti selera dan keinginannya karena kekanak-kanakannya, ya. Lalu sang penjual ini pun ya memotivasi anak tersebut untuk mengambil atau membeli semua ya belanjaannya, dagangannya, maka atau untuk menghabiskan uang anak tersebut pada barang dagangannya. Ini tidak benar para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka sang pedagang tersebut, penjual tersebut harus ya menanyakan kepada anak tersebut apa yang harus dibeli, apa yang ingin dibelinya. Kemudian menanyakan ya ketika mungkin melebihi dari kebiasaan normal anak-anak itu berbelanja, maka ditanyakan ini untuk apa dan untuk apa. Tanyakan kepadanya apakah ini sudah diizinkan oleh orang tua atau tidak. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga dari keabsahan sebuah jual beli adalah an yakunal mabi'u mimma yubahu al-intifa'u bihi mutlaqan, yaitu barang dagangan tersebut
ya barang dagangan tersebut itu termasuk barang-barang memang dibolehkan untuk dimanfaatkan secara mutlak, ya. Maka barang-barang yang dia tidak boleh untuk dimanfaatkan, ya seperti barang-barang yang haram, ya, seperti khamar, ya, seperti contohnya bangkai, ya. Begitu juga contohnya hewan-hewan, ya, hewan-hewan yang dia memang haram untuk dikonsumsi, ya. Seperti contohnya hewan-hewan yang bertaring. Kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haramun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Setiap hewan yang bertaring dari hewan-hewan yang memangsa manusia, siba yaitu buas memangsa manusia, maka memakannya adalah haram, demikian. Nah, hewan-hewan tersebut maka tidak boleh untuk dijual belikan. Makanya didapatkan ada pengharaman, contohnya ya jual beli kucing, ya, demikian. Jual beli anjing, walaupun pada sebahagian pendapat, ya, dan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, jual beli anjing penjaga peternakan atau penjaga pertanian, nah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti itu. Nah, perbedaan pendapat mereka ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka, ya, tentang hadis yang mengecualikan, ya, jual beli anjing penjaga hewan ternak atau penjaga, ya, pertanian, lahan-lahan pertanian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu. Jadi barang-barang yang memang tidak boleh untuk dimanfaatkan, dikonsumsi, seperti kita katakan tadi, ya, khamar, babi, ya, demikian. Maka yang seperti ini, ya, seperti juga bangkai, maka ini tidak boleh, dilarang, ya, dilarang. Insyaallah taala kita akan sampai kepada pembahasan ini. Kita hanya sedang menyebutkan tentang syarat-syarat terlebih dahulu, demikian. Dimasukkan dalam pembahasan ini yang tidak boleh untuk dijual belikan adalah barang-barang yang tidak ada manfaat sama sekali, yang tidak ada manfaat sama sekali, ya, seperti contohnya nyamuk, ya, nyamuk, maka ini, ya, tidak boleh dijual belikan karena nyamuk memang tidak manfaatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan hanya sekedar barang tersebut, ya, dia haram, ya, tapi barang tersebut adalah yang tidak bermanfaat, demikian. Namun bagaimana bila ternyata kemanfaatannya ini berbeda-beda dalam setiap zaman, ya. Ya, contoh kita katakan, ya, jentik-jentik nyamuk, ya, jentik-jentik nyamuk, ya. Barangkali di zaman dahulu tidak diketahui ini adalah berharga, ya. Tidak ada manfaatnya. Namun saat ini, wallahu ta'ala alam, ada yang memelihara jentik-jentik nyamuk karena untuk makanan, ya, ikan hias contohnya. Apakah boleh untuk dijual belikan? Maka kita katakan, ya, di zaman dahulu mungkin tidak diketahui bahwasanya jentik-jentik nyamuk ini, ya, ini memiliki manfaat. Maka ketika dijual, maka seperti ini tidak dibolehkan. Namun, ya, pada saat ini, ya, diketahui bahwasanya jentik-jentik nyamuk ini, ya, ini ternyata memiliki manfaat, yaitu sebagai bahan makanan bagi bagi ikan hias contohnya. Bolehkah dijual? Wallahu ta'ala alam, saya condong kepada, ya, karena ini permasalahan kontemporer, ya, saya mungkin, ya, ada pendapat yang mengatakan ini adalah haram, tidak boleh, ya. Tapi saya wallahu ta'ala alam condong adalah wallahu alam boleh, demikian. Lalu bagaimana contohnya diketahui? Karena di antara nanti syarat-syaratnya adalah terkait dengan dia jelas, ya, dia jelas. Sementara, ya, jumlah jentik tersebut tidak diketahui berapa jumlahnya, demikian. Maka wallahu ta'ala alam, ya, apa bentuk takarannya? Maka takarannya contohnya, ya, takarannya adalah dia bentuk wadah, ya, dalam sekian wadah, ya,
konsentrasi atau kepadatan dari jentik tersebut, demikian ya, ini maka dijual sekian dan sekian, maka wallahu taala alam, maka ini juga termasuk jelas ya. Ya, maka saya condong ini dibolehkan. Ingat, kalau memang dia dijadikan sebagai bahan makanan ikan hias ya, karena ini dibolehkan untuk memelihara ikan, lalu bahan makanannya juga seperti yang hewan hidup seperti ini, maka ya dibolehkan juga untuk dijual karena ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat adalah an yakunal mabi'u mamlukan lil ba'i. Ya. Barang dagangan tersebut atau barang yang dijual ya, itu adalah barang yang dimiliki oleh sang penjualnya. Jadi yang menjualnya itu adalah orang yang memiliki barang tersebut, bukan barang orang lain yang dijualnya. Ya seperti contohnya ada ya barang tergeletak di jalan. Seperti apa tergeletak ini? Ya kita katakan seperti mobil yang diparkir, rumah contohnya. Lalu lantas dia jual, ya. Rumah itu bukan miliknya, mobil itu juga bukan punya dia. Nah, ketika dijual ini tidak sah, demikian, ya. Seperti itu. Oleh karenanya saat ini ya para pembeli mestinya mereka lebih selektif di dalam memilih penjual dan barang yang hendak dibeli, demikian, ya. Barang-barang yang dibutuhkannya, maka hendaknya diketahui bahwasanya ini adalah barang sang penjual, atau ya dia adalah ma'dunan lahu fi bai'ihi waqtal 'aqdi, yaitu sang penjual tersebut adalah orang yang diberi izin untuk menjualkannya di waktu akad jual beli, tentunya oleh sang pemiliknya, ownernya, demikian ya. Untuk barang-barang yang mahal ya, ya alhamdulillah saat ini untuk menjaga ya keamanan ya, maka alhamdulillah beberapa barang-barang mahal ini memiliki surat kepemilikan ya, seperti rumah ya, tanah, mobil, kendaraan. Alhamdulillah ini ya ternyata ya ada surat-suratnya menunjukkan bahwasanya bila dia memegang surat tersebut, berarti ya dia ini adalah orang yang memiliki barang tersebut, atau paling tidak dia adalah orang yang diberi izin untuk menjualkannya oleh sang pemiliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi tidak mesti yang menjual barang tersebut adalah pemiliknya. Boleh orang yang menjadi wakil dari sang pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut, demikian ya. Maka tidak bisa diberlakukan hadis Nabi SAW pada kasus ini ya, yaitu Nabi SAW yang mengatakan ya la tabi' ma laysa indak ya. Nabi SAW bersabda kepada Hakim Ibn Hizam, la tabi' ma laysa indak, jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki, demikian ya. Kenapa? Ya, karena ini kasusnya berbeda, dan dalam dalil-dalil yang lain yang disebutkan boleh untuk menjual dan membeli ya barang yang telah diberi izin oleh sang pemiliknya untuk menjualkan atau membelikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya syarat yang kelima adalah ya an yakunal mabi'u ma'luman lil muta'aqidaini bi ru'yatin aw sifatin. Syarat yang kelima, keenam dan ketujuh ini terkait dengan adanya syarat syarat terhindar dari gharar ya, ketidakjelasan. Disebutkan cuma dalam bentuk rincian. Disebutkan di sini syarat yang kelima ya, yaitu barang dagangan tersebut atau barang yang dijual tersebut adalah diketahui oleh pelaku transaksi tersebut, baik penjual atau pembeli ya, penjual sekaligus pembeli, itu dengan cara melihat atau dengan cara penyebutan sifatnya, demikian ya. Nah di sini dia harus diketahui jelas ya, tidak ada gharar pada
zat barangnya. Ya. Tidak ada gharar pada zat barangnya. Harus jelas dilihat. Jual beli yang biasa ya, itu dengan melihat barangnya, diketahui barangnya, zat barangnya, seperti itu. Bisa juga dengan disebutkan sifatnya, ya, walaupun tidak ada barangnya tapi disebutkan sifatnya. Nah, ini seperti jual beli salam contohnya, ya, jual beli salam atau jual beli salaf nama lainnya, yaitu menyerahkan uang terlebih dahulu secara tunai, ya, namun karakteristik barang, ya, sifat-sifat barang tersebut, ya, seperti contohnya tipenya, mereknya, begitu juga bentuknya, ukurannya, begitu juga warnanya jika ada warnanya, dan seterusnya dari karakteristik barang ini harus jelas. Walaupun barangnya tidak ada. Demikian, ya. Walaupun tidak ada. Nah, dalam akad salam, ya, ini barang tidak ada. Ya, barang tidak ada karena akan dihadirkan nanti. Namun harus jelas dia, ya, sifat-sifatnya, karakteristiknya, demikian. Dan ini akan insya Allah kita bahas di waktunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini jelas ya, agar tidak terhindar, ya, tidak jatuh kepada gharar, yaitu ketidakjelasan. Berikutnya syarat yang keenam adalah an yakuna samanu ma'luman, ya. Syarat yang keenam adalah harga tersebut diketahui. Ya, harga. Maka di awal akad mestinya disebutkan, ya, harga tersebut. Harganya, ya, harga barang berapa, demikian. Bukan didiamkan, ya. Demikian. Maka ini terjatuh kepada gharar, ya, terjatuh kepada gharar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi harga itu harus jelas disebutkan, ya. Nah, bagaimana ketika contohnya dalam penawaran barang tersebut, ya, ini disebutkan beberapa harga. Nah, contohnya, ya, kalau dia barang yang satu barang ini, ya, barang seperti ini, ya, ini kalau dia dibeli dengan kontan maka sekian, bila dibeli secara bertahap pembayarannya, tertunda pembayarannya, ya, maka ini lebih mahal, demikian, ya. Baik, yang seperti ini, ya, apakah disebutkan ini termasuk jelas dia harganya? Maka kita katakan, ya, karena ini dalam bentuk penawaran, maka ini belum jual beli. Nah, bila terjadi jual beli namun belum menentukan salah satu dari harga, maka terjadilah gharar di sini. Gharar ini yang dilarang, demikian, ya. Maka harus ditentukan apakah dia beli dengan cara tunai ataupun dengan cara bertahap pembayarannya. Lalu apakah ini termasuk jual beli dua transaksi, ya, dalam satu barang? Maka kita katakan tidak, ya, tidak. Ini bukan termasuk jual beli dua harga atau jual beli, ya, dua jual beli pada satu jual beli, demikian. Tidak demikian. Walaupun ada ulama yang berpendapat demikian, namun pendapat yang wallahu taala alam yang tepat adalah bahwasanya ini bukan termasuk jual beli yang terlarang, ya. Kenapa? Karena penyebutan harga, ya, ini adalah baru dalam bentuk penawaran, ya, dalam bentuk saum, ya, yaitu apa? Menawarkan harga, belum ada jual beli di sini. Demikian. Nah, ketika terjadi jual beli, ya, ketika terjadi jual beli, namun salah satu dari penjual atau pembeli tersebut, ya, tidak menentukan harga, sementara harga tersebut tadi ditawarkan dengan beragam, karena dia tergantung dari waktu pembayaran tersebut, apakah dia kontan, ya, ataukah dia bertahap, ya. Tahapannya mungkin juga ada beragam, seperti mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Maka ini pun merubah harga, ya. Maka ketika ditentukan salah satu harga ketika dia membelinya, maka ini disebut dengan jelas harganya, demikian. Dan inilah disebut dengan jual beli. Nah, di sini tidak disebutkan dia dengan bentuk,
ya 2 harga atau lebih pada barang tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang terakhir para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah an yakunal mabi'u maqduran ala taslimihi. Yaitu barang dagangan tersebut itu mampu untuk diserah terimakan, ya. Diserah terimakan. Jadi untuk barang-barang yang tidak mampu untuk diserah terimakan, maka tidak sah jual belinya. Apa contohnya? Seperti contohnya adalah ya menjual ikan yang ada di lautan, ya, atau contohnya menjual burung yang ada di udara, lepas ternyata burungnya, ya, dia punya burung, ya, itu lepas, ini saya jual. Atau contohnya burung dara yang terkadang bisa kembali atau tidak kembali, ya, karena dia bisa kembali ke sarangnya demikian. Namun dijual dalam kondisi dia terbang atau lepas, maka ini wallahu ta'ala alam, ya ini sulit untuk bisa ya diserah terimakan, ya. Maka yang seperti ini adalah tidak sah jual belinya. Mengapa? Ya tidak jelas dalam serah terimanya, ya, tidak jelas. Nah, semuanya ini mulai dari syarat ke-5 sampai ya ke-7, syarat 5, 6, 7 ini terkait dengan ya disebutkan terkait dengan adanya gharar, yaitu ketidakjelasan pada akad-akadnya. Baik itu yaitu pada zat barangnya, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan harganya, yang ketiga terkait dengan ya kemampuan untuk serah terimanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ada sebagian ulama yang menyebutkan syarat yang lain, yaitu terkait syarat yang ke-8, yaitu dia tidak ada padanya riba, ya, tidak ada padanya riba. Itu tidak ada syarat, ya, syarat yang mengandung riba. Maksudnya tidak ada pada akad tersebut yang mengandung riba. Bila mengandung riba, maka ya ini tidak sah jual belinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi syaratnya ada 7 atau 8. Nah, yang ke-8 ini tambahannya adalah tadi ya tidak ada riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29 sampai 30. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 29 dan 30 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil, kecuali dari jalur perniagaan atas dasar kerelaan di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Dan siapa saja melakukan hal tersebut, ya, karena permusuhan dan kezaliman, maka kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, syarat-syarat ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, syarat-syarat ini sesungguhnya ya diberlakukan untuk keabsahan jual beli agar tidak terjadi, pertama disebutkan tadi adalah ya kezaliman, agar tidak terjadi kezaliman, ya. Seperti contohnya syarat yang pertama ini terkait dengan supaya tidak terhindarnya kezaliman, ya, seperti itu. Begitu juga dia syarat yang kedua ini juga supaya tidak terjadi kezaliman, ya. Begitu juga tidak menghantarkan kepada perselisihan di antara ya sesama manusia, demikian, ya, supaya ini tidak menghantarkan kepada perselisihan di kalangan para manusia. Demikian. Begitu juga supaya tidak ada ghararnya, ketidakjelasan. Ya. Ya ini juga hal-hal yang bisa menghantarkan seseorang ini atau manusia ini kepada perselisihan, pertengkaran, ya permusuhan, demikian. Begitu juga supaya tidak terjadi riba, ya, supaya tidak terjadi riba.
Karena memang ya hal-hal yang membuat terlarangnya ya atau diharamkannya sebuah jual beli ya, ini beberapa sebabnya. Di antaranya adalah dikarenakan dia adanya kedzaliman yang disebut dengan doror atau al-dzulm ya, doror, memudaratkan orang lain atau kedzaliman, demikian. Yang kemudian yang kedua adalah adanya gharar, itu ketidakjelasan ya. Karena ini bisa memunculkan kepada perseteruan, perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Sementara Islam ya tidak menginginkan adanya kedzaliman dan permusuhan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, yaitu adanya riba ya, yaitu adanya riba yang pada akad tersebut, yang ini sesungguhnya bentuk ya melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang melakukan riba, maka dia merupakan ya orang yang telah melakukan ya sesungguhnya peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya, karena ada hak Allah yang dilanggar di sana. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebab-sebab keharaman yang lain seperti contohnya terkait dengan ya zat yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zatnya untuk dimanfaatkan ya, ada juga keharaman tersebut disebabkan karena keharaman tempat untuk diberlakukan jual beli padanya, atau keharaman pada waktu ya atau kondisi ya ketika berjual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, kita akan melanjutkan kepada sesi soal jawab ya. Sepertinya materinya sudah lumayan panjang ini ya. Kita akan masuki sesi soal jawab. Baik, ada informasi yang perlu kami sampaikan ya untuk para pemirsa ya. Kru kami di sini mohon maaf karena ketidaknyamanan streamingnya dikarenakan ada gangguan teknis, yaitu sinyal yang tidak stabil dikarenakan ada pembatasan pelayanan provider internet selama masa lockdown ini. Demikian ya. Ini pemberitahuan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian. Baik. Ya, semoga bisa dimaklumi. Tidak ada pertanyaan khusus tentang jual beli ini. Baik, dari studio ada pertanyaan kira-kira? Baik, kita melayani pertanyaan yang sepertinya ya bukan sepertinya, dan memang ini ya tidak berhubungan dengan materi kita. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya salat berjamaah namun berjarak-jarak, Ustaz? Jazakallahu khairah. Nah, ini dia. Ini tidak ada yang mau dibayar, tidak ada yang mau dibeli di sini ya. Tapi tidak mengapa kita sebutkan ya. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukum salat berjamaah dengan berjarak-jarak ya. Baik, jumhur ulama mereka menyebutkan bahwasanya ya dimakruhkan salat dengan berjarak ya, salat dengan berjarak ya. Bahkan dalam hadis ya para salaf dahulu, yaitu para sahabat, mereka membenci ya, ada kalimat karoha, yaitu kariha, yaitu membenci
mereka sholat di antara tiang-tiang seperti itu, yaitu mereka terpotong atau diantarai oleh tiang-tiang ketika sholat. Mereka tidak menyukai hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, jumhur ulama sepertinya mengambil dari dalil ini. Memang perintahnya adalah perintah untuk merapatkan saf. Demikian pula untuk meluruskan saf. Demikian, ya. Baik, tentunya kemakruhan seperti ini, ya, atau katakanlah ini karena istilah makruh dalam istilah para ulama-ulama terdahulu bisa jadi bermakna terlarang, yaitu diharamkan. Lebih-lebih ya ketika diperintahkan untuk ya merapatkan saf tersebut dan menutup celah agar tidak diantarai oleh setan-setan yang masuk ke celah-celah tersebut. Ya. Maka ini berhukum perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib, dan melarang yang meninggalkan kewajiban tersebut maka dia terlarang, berdosa. Demikian. Katakanlah bahwasanya ini adalah hukumnya ya haram, ya, atau dia terlarang. Baik, itu dalam kondisi ketika tidak ada udzur syar'i. Demikian, ya. Lalu bagaimana dalam kondisi sholat berjamaah dengan berjarak-jarak dalam kondisi seperti ini, yaitu kondisi pandemi. Ya. Perlu kita jelaskan, sesungguhnya ya berjarak, berapat, maksudnya merapatkan saf, menutup celah, ya. Ini merupakan ya kewajiban yang datang berikutnya karena ada jamaah, ya, karena ada jamaah. Sementara ya kalau tidak ada jamaah maka tidak ada kewajiban seperti ini. Jadi asalnya adalah karena ada jamaah. Sementara para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, para ulama mereka tentunya kita harus mengetahui apa hukum jamaah tersebut, berjamaah. Para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah, ya, jamaah itu untuk sholat fardu, ya, atau sholat taraweh, ya, maka tentunya berbeda sesuai dengan hukum sholatnya, kan begitu, ya. Baik, kalau untuk sholat fardu maka para ulama mereka memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah fardu ain, pendapat kedua fardu kifayah, pendapat ketiga sunnah muakkadah. Demikian, ya. Bagaimana dengan sholat taraweh? Nah, sholat taraweh ini tentunya hukumnya sunat, mengikuti dari sholatnya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, perintah untuk merapatkan saf, kemudian menutup celah, ini ada ketika ada jamaah. Sementara jamaah tersebut ya hukumnya berbeda-beda sesuai dengan sholat yang diikuti. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apakah perintah ini menyendiri? Nah, ini sini para ulama terjadi perbedaan. Ya. Yang jelas bahwasanya dalam kondisi dia tidak rapat dan tidak rapat berjarak-jarak, tidak rapat ketika tidak ada alasan yang dibenarkan, maka wallahu ta'ala alam, tentunya ini terlarang menurut satu pendapat, yaitu ya terlarang, berdosa, ya, karena perintahnya untuk merapatkan saf dan menutup celah, ya. Pendapat yang lain mengatakan ini makruh, seperti itu. Pendapat yang lain mengatakan ini makruh, ya, ketika tidak ada sebabnya. Nah, ketika ada sebab seperti ini, maka wallahu ta'ala alam, saya pun dalam hal ini mendapatkan ya ulama-ulama kontemporer saat ini ketika menyikapi sholat berjamaah, tapi dengan cara dia berjarak-jarak seperti ini. Saya dapatkan ya pernyataan dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau mengatakan sholat berjamaahnya tidak terhitung, ya, namun dihukumi sebagai sholat sendiri. Demikian. Tidak batal sholatnya,
salatnya tidak batal, hanya saja berjamaahnya yang tidak terhitung atau dikatakan dia batal. Terhitung salat sendiri, demikian. Lalu ada ulama yang lain juga berpendapat seperti contohnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, berpendapat bahwasanya mereka ini dalam kondisi salat berjamaah. Ya. Ada sesuatu yang membuat mereka ini berjarak, yaitu kondisi kekhawatiran untuk untuk tertularnya dengan izin Allah atau tertularnya karena penyakit virus corona ini, ya, persebaran virus corona, maka dibuat berjarak seperti ini, ya. Demikian. Jadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama seperti itu. Di Masjidil Haram sendiri, ya, awalnya itu sholatnya rapat, namun akhir-akhir ini sudah berjarak, demikian. Nah, di sini menunjukkan perbedaan pendapat. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan ini termasuk masih terhitung, ya, salat berjamaah, ya, dan sah seperti ini, tidak terganggu atau tidak batal, ya, salat berjamaahnya, demikian. Ya, adapun Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau berpendapat bahwasanya ini terhitung salat sendiri. Nah, demikian, ya. Wallahu taala alam. Saya kira dalam masalah ini ada permasalahannya luas, ya, silakan, ya, tidak perlu kita bersinggungan, ya, tidak perlu kita mungkin berdebat terlalu lama dikarenakan, ya, para ulama saja mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Kalau saya sendiri tanya bagaimana, ya, bagaimana? Saya pribadi masih memilih untuk sholat, ya, itu dengan merapatkan saf, demikian, dengan merapatkan saf, ya. Tentunya, ya, merapatkan saf ini bisa kalau ada kekhawatiran untuk contohnya tertular dengan izin Allah tentunya, ya, tertular virus corona, maka bisa dilakukan, ya, contohnya seperti, ya, sebelum sholat dihadirkan terlebih dahulu, ya, alat-alat, ya, untuk membersihkan tangan dan kaki seperti itu, ya. Begitu juga barangkali kalau kekhawatiran ada orang yang mungkin dia flu dan itu ternyata dia sedang terinfeksi virus corona, maka silakan dia sholat, ya, dengan memakai masker contohnya. Walaupun dalam masalah ini juga terjadi perbedaan pendapat, walaupun terasa ringan, ya, masih ringan. Wallahu a'lam. Yang jelas masalah ini adalah masalah yang masih diperselisihkan, dan masalah ini masalah ijtihadiyah, permasalahan yang di sana ada kelapangan atau lapang dada kita untuk menyikapinya. Tidak perlu kita harus, ya, berdebat terlalu panjang, lebih-lebih ini di bulan Ramadan, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahmatullah. Baik, yang lain? Baik, ada pertanyaan. Ustadz, apakah boleh menentukan tarif dalam berdakwah? Karena setahu saya ada yang menghalalkan dan mengharamkannya. Tarif dalam berdakwah. Baik, para muslim rahimani wa rahmatullah. Saya condong, ya, kalau menentukan tarif dalam berdakwah, yang dakwah itu sesungguhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ud'u ila sabili rabbik. Serulah, ajaklah manusia itu kepada jalan Rabbmu, jadi kepada Allah. Ya. Begitu juga dalam surah Yusuf, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ya, ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah jalanku, aku menyeru mengajak manusia kepada Allah.
aku dan orang-orang yang mengikutiku. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau dakwah itu sesungguhnya orientasi dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah untuk mengucapkannya kepada umatnya agar orang-orang yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jalan beliau ini, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi ikhlas karena Allah, bukan mengajak untuk dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Untuk popularitasnya, ketenarannya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Untuk mengagungkannya, untuk mendapatkan meraup harta, ya, demikian. Untuk meninggikan namanya atau seterusnya, atau untuk tadi kita katakan ya seperti ini, tarif terkait dengan harta. Nah, ini tentunya keliru. Nah, saya condong ini merupakan bentuk tidak ikhlas dalam berdakwah. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari niat-niat yang tidak ikhlas di dalam amal ibadah, termasuk adalah dakwah. Demikian. Ya, ini tidak benar menentukan tarif. Ya. Kenapakah harus ditentukan tarif? Demikian. Kenapa? Wallahu ta'ala alam. Contohnya bila seorang dai yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, seseorang yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, ketika dia tidak mendapatkan ya dana untuk mensupportnya ketika berdakwah, maka contohnya dia boleh mengajukan kepada orang lain untuk bisa contohnya menghantarkannya kepada satu tempat agar dia bisa mendapatkan biaya sampai ke sana. Ketika dia menyebutkan biaya tersebut, bukanlah ini menentukan tarif, tapi dia menentukan apa? Yaitu pembiayaan ketika keberangkatan, seperti itu. Boleh yang seperti ini, ya, demikian. Nah, seperti itu. Tapi kita katakan bukanlah dikatakan, ya, seseorang tidak ikhlas dalam berdakwah ketika contohnya, ya, seseorang tersebut ketika dia setelah berdakwah, ya, dia mendapatkan contohnya, ya, katakanlah, ya, uang, harta, pemberian, ya, seperti contohnya yang biasa sekarang ini adalah amplop, ya, yang mungkin diberikan kepada, ya, sang dai tersebut, orang yang berdakwah tersebut setelah dia, sehabis dia berdakwah, dan lalu dia menerimanya. Bukanlah orang seperti ini dikatakan dia tidak ikhlas. Nah, tidak boleh kita, ya, mengklaim demikian atau kita menuduh demikian, tidak, ya, tidak demikian. Jangan pula lah ketika seseorang yang contohnya mampu untuk menolak, ya, mampu untuk menolak, ya, pemberian orang, oh tidak, saya tidak mau contohnya diberi seperti ini, ya. Baiklah kita katakan dia mencoba untuk ikhlas dalam berdakwah, demikian. Nah, tidak boleh orang seperti ini ketika melihat ada, ya, orang lain yang berdakwah lantas dia contohnya menerima amplop atau menerima pemberian dari orang yang didakwahinya, lantas dituduh bahwasanya orang tersebut tidak ikhlas. Tidak bisa demikian. Mengapa? Ini permasalahan hati, kita tidak tahu, ya. Walaupun sangat rentan bagi orang tersebut untuk dia apa? Untuk dia terjatuh. Namun permasalahannya, ya, tidak bisa diketahui, ya, bahwasanya orang tersebut tidak ikhlas. Mengapa? Ini permasalahan hati, ini gaib. Ya, wallahu alimun bi dzatis sudur. Allah yang tahu tentang apa yang dalam hati-hati manusia, demikian. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh orang tersebut, ya, ketika dia katakan, "Oh, saya tidak terima." Lantas dia memvonis orang-orang yang menerima, ya, pemberian tersebut dengan tidak ikhlas. Sesungguhnya orang ini ketika dia memvonis demikian, merasa dirinya ikhlas. Nah, ini juga masalah. Demikian. Sebaiknya dia tidak menuduhnya. Ya, tidak menuduh orang yang menerimanya demikian, ya, seperti itu, ya. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh kita demikian. Maka berbaik sangka, ya. Tidak boleh pula orang contohnya para dai contohnya yang menerima amplop, katakan begitu, ya, menerima pemberian dari orang yang didakwahinya, ya, atau orang yang dia berdakwah lewat media tersebut, dia menerima amplop, tak boleh dia contohnya menuduh orang yang para dai, menuduh
orang-orang yang berdakwah atau para dai yang tidak menerima amplop itu sok suci. Nah, tidak boleh begitu. Paham ya? Tidak boleh. Sebaliknya juga orang yang tidak menerima apapun pemberian, bahkan dia contohnya mengusahakan sendiri, ya, mengusahakan sendiri, ya, biaya keberangkatan, biaya contohnya operasional ketika dia berdakwah, dia usahakan sendiri, dia tidak terima sedikit pun, ya. Bahkan barangkali ya ketika ada pemberian-pemberian dia tolak, bahkan dia ancam kalau seandainya ini diberi, dia tidak akan memberikan ya dakwah lagi. Nah, kita katakan orang seperti ini tidak boleh dia menuduh orang lain yang menerima pemberian, ya, itu dengan tuduhan tidak ikhlas. Maka orang seperti ini sungguh dia menuduh seolah-olah dia pertama jatuh kepada dua hal. Pertama dia mengetahui, ya, mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib, apa yang dalam hati orang tersebut, maksudnya tidak ikhlas. Yang kedua adalah, ya, yang kedua adalah orang ini menganggap lebih tinggi apa yang dilakukannya dari orang tersebut. Orang ini jatuh kepada kesombongan. Nah, demikian. Maka tidak boleh demikian. Nah, permasalahan kita adalah orang-orang yang mereka menetapkan tarif. Ini yang masalah. Kenapa kok tarif ditetapkan? Tarif dakwah. Maka tidak perlu takut contohnya. Ya, contohnya seorang dai yang sudah terkenal, kondang. Tak perlu dia menentukan tarif. Terkadang nih maaf ya, terkadang sebahagian ya para dai-dai yang kondang, terkadang mereka ini punya manajemen ya, manajemen ya. Jadi ada pihak yang memanajemen tentang kegiatan dakwahnya. Nah, terkadang yang melakukan kesalahan adalah pihak manajemen. Adapun sang dai-nya mungkin dia tidak melakukan demikian. Ya. Makanya saya ingatkan ya, saya sarankan kepada para dai yang telah ya terlanjur ya Allah Subhanahu wa taala angkat ya popularitasnya, maka hendaknya mereka yang memanage dirinya sendiri. Kalaupun ada orang yang mencoba untuk memanajemen dakwahnya, maka coba jangan pernah menetapkan tarif demikian. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Baik ya. Demikian. Maka contohnya bila ya yang sudah terlanjur contohnya punya manajemen, maka cobalah ya dikeluarkan dia terlebih dahulu dari apa? Dari apa yang telah didapatkan, ya. Keluarkan dulu tanpa menetapkan tarif, ya. Nah, setelah itu tarif sama sekali tidak ditetapkan, namun apa? Ya, kalau ada pemberian silakan, kalau tidak ya sudah, demikian. Ya. Niat tadi ikhlas karena Allah, maka tidak terganggu contohnya dengan adanya ya pemberian yang tidak dilanjutkan, demikian. Nah, disinilah diuji seorang dai. Ketika contohnya dia biasa diberi, contohnya pada satu kesempatan ketika dia hadir, dia tidak mendapatkan pemberian tersebut. Nah, apakah dia melanjutkan ataukah tidak? Nah, di sini dia diuji seorang dai, demikian. Maka sebenarnya kalau saya pribadi condongnya, ya, para panitia-panitia kajian yang ada di wilayah, coba sesekali tidak memberikan kepada ustadz tersebut, coba. Nah, demikian. Apakah sang ustadz kembali ke tempat itu atau tidak? Itu saja. Nah, begitu. Ya, untuk menguji. Sebenarnya bukan menguji sang ustadz tersebut, tapi apa? Iya, biarkan sang ustadz untuk dia bermuhasabah diri. Ya. Apakah dia akan melanjutkan dakwahnya? Ya, karena mungkin terhenti, tidak ada kajian, tidak ada dana yang diberikan, seperti itu. Ya, nah seperti itu ya. Ini barangkali ya masukan yang agak berat mungkin ya. Ketika contohnya panitia kajian kita coba ya, karena kita kekurangan biaya, kita tidak lagi memberikan kepada ustadz ini demikian. Tapi jangan menguji sang ustadz, ya. Tapi tidak usah disampaikan bahwasanya saat ini kita kekurangan biaya. Tidak usah disampaikan bahwasanya kami tidak akan memberi. Nah, cukup saja disampaikan setelah nanti ustadznya sampai, ustadz maaf ya, kami saat ini kekurangan dana ustadz ya, jadi kami tidak bisa memberi. Nah, begitu disebutkan setelah itu tidak bisa memberi. Apakah ustadz tersebut akan melanjutkan? Nah, ini kembali kepada sang ustadz. Nah, di sini diuji apanya? Keikhlasannya.
Seperti itu. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walaupun saran ini barangkali ya mungkin banyak yang yang mungkin mencela, yang tidak setuju. Kenapa seorang muslim menguji muslim yang lain? Tidak benar kan begitu ya. Tapi kita katakan ya ada kondisi-kondisi panitia-panitia kajian tersebut itu mengalami kekurangan, terkadang sampai mungkin berhutang. Ya jujur sajalah, atau kita akan terbuka saja kepada sang ustadz. Barangkali sang ustadz bisa malah apa? Mencarikan solusi. Contoh solusinya adalah ya mencarikan donatur. Ya. Memang maaf ini ya kita katakan butuh operasional untuk contohnya datang kajian ke tempat-tempat yang jauh contohnya. Seperti contohnya ya biaya kalau butuh pesawat, kendaraan dan seterusnya kan ini butuh operasional demikian. Ya mungkin di tempat sang ustadz tersebut ada para donatur yang siap. Nah, demikian. Nah, makanya terbuka saja. Nah, terbuka. Demikian wallahu taala a'lam. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan tentunya. Ya. Sebagai manusia banyak kesalahan ya dan kekurangan ya. Dan semua kesalahan kekurangan tersebut itu datangnya dari diri saya pribadi dan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Atau kecondongan kepada nafsu, naudzubillah min dzalik ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para hadirin saya mohon maaf. Adapun kebenaran-kebenaran maka silakan ya diambil ya. Karena seorang muslim maka dia mengambil ya ciri mereka dan mengambil kebenaran tersebut dari mana datangnya. Al-hikmatu dhalatul mu'min ya. Kalimat-kalimat kebenaran tersebut adalah barang hilang milik orang mukmin ya. Haitsu wajadaha akhadhaha, di mana saja ya dia mendapatkannya maka dia mengambilnya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.